Memang pada saat-saat itu, banyak orang Kristen di berbagai tempat mengalami penderitaan. Paulus dan orang-orang Kristen di Asia pada saat itu, mereka mengalami penderitaan juga. Dan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus untuk memberikan dorongan kepada mereka, untuk berbagi bagaimana caranya Paulus menghadapi penderitaan itu. Ada 4 hal yang akan kita lihat dari pembacaan kita. Yang pertama adalah Allah sumber penghiburan. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus memberitahukan kepada jemaat bahwa dia bisa menghibur orang lain karena sumber penghiburannya adalah Allah. Sumber penghiburan sejati adalah Allah. Jadi Paulus memberitahukan, kalau kamu dalam penderitaan, kalau kamu butuh penghiburan, carilah penghiburan yang sejati, yaitu sumbernya dari Allah. Kata penghiburan yang dipakai pada ayat ini yaitu paraklesis, yang artinya berdiri di sisi seseorang sambil mendorong dan membantu kalau dalam kesusahan. Jadi Paulus mau memberitahu bahwa cara kerja Allah ya sebagai sumber penghibur, dia itu selalu berdiri di samping kita. Dia akan mendorong kita pada saat kita dalam kelemahan, kemudian dia akan menolong kita pada saat kita dalam keadaan terpuruk. Ini adalah pengalaman Paulus yang dia bagikan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kalau dia menderita, dia tahu penghiburan yang sejati adalah dari Allah. Ini. Sekali lagi, yang perlu kita taruh di dalam hati kita yang paling dalam dari nasihat Paulus di 2 Korintus ini. Yang pertama, Paulus menekankan kepada kita bahwa carilah penghiburan pada sumber yang sejati, yaitu Allah satu-satunya. Jangan cari penghiburan di dunia ini. Jangan cari penghiburan kepada manusia, tetapi carilah kepada sumbernya, yaitu Allah sumber penghiburan. Kemudian yang kedua, dikatakan kita diingatkan oleh Paulus. Yang kedua, bahwa setiap penderitaan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap penderitaan itu akan ada hal baik yang akan terjadi di belakangnya. Bahwa Tuhan selalu memakai penderitaan untuk membuat kita masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah jaminan yang pasti. Bahwa Yesus sumber dari semua yang kita butuhkan di dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Bahwa kalau Yesus sudah pernah berkorban, bahwa dia datang ke dunia, banyak hal dan masalah yang dia sudah selesaikan dari kematiannya. Pada saat dia naik ke surga, dia melepaskan Roh Kudus untuk menemani kita. Apapun yang kita alami di dunia ini, penderitaankah atau apa saja, dia ada di situ. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berkorban. Dia sudah katakan, sudah selesai. Yang artinya bahwa kita tidak akan menjalani sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang keempat dikatakan, saling mendoakan. Berdoalah untuk menarik kuasa Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita lebih daripada hari-hari yang lalu. Lebih dari saat-saat yang lalu, saat-saat sekarang, saat dimana kita membangun kehidupan yang lebih baik lagi tentang hubungan dengan Tuhan. Dan kita membangun lagi kehidupan kerohanian yang lebih baik dan lebih baik. Saudara, kita mau tutup renungan kita, satu ayat yang terakhir. Hagai 2 ayat 7 dan 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Hagai berkata bahwa setelah goncangan akan ada barang-barang yang indah. Dunia saat ini sedang bergoncang. Di mana-mana terjadi bencana.
Dunia sedang dilanda oleh pandemi, tapi kita percaya sesuai dengan firman Tuhan. Pada saatnya nanti kita akan melihat pekerjaan Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan. Bahwa dunia sekarang ini sedang bergoncang, kita mengalami goncangan. Tapi firman Tuhan sudah katakan, Allah sedang bekerja dan pada saatnya Allah akan mendatangkan kemuliaan itu. Biarlah di situasi seperti ini kita mulai merasakan bahwa Tuhan sedang memurnikan segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik. Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang memurnikan banyak hal supaya barang yang indah-indah itu muncul. Dan kita mau berdoa supaya setelah ini kita akan mengalami satu pengalaman yang baru. Bahwa cara kita mengenal Tuhan baru, cara kita memandang Tuhan dengan baru, ada paradigma, ada pemikiran yang baru tentang kehidupan kita. Ada pemikiran yang baru untuk lebih baik dalam kehidupan ini. Dan Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Bahwa sebesar apapun penderitaan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.